Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Meilani Azhara dari Prodi Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan beberapa materi tentang hukum lingkungan untuk melengkapi ujian akhir semester. Materi yang pertama yaitu kebijakan pemerintah daerah terhadap perlindungan lingkungan hidup menurut UU Nomor 32 Tahun 2009. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan lingkungan hidup sebagai urusan rumah tangga daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Dengan adanya kewenangan ini, maka kebijakan pemerintah daerah dapat berperan lebih besar dalam pengaturan lingkungan hidup dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup di masing-masing daerah. Kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan hidup yaitu 1. Membuat taman kota. 2. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi dalam menjaga keseimbangan lingkungan. 3. Mengadakan prokasih. 4. Melakukan penanaman 1000 pohon. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk 1. Melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. 2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. 3. Menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. 4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. 5. Mencapai keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. 6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. 7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. 8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. 9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dan 10. Mengantisipasi isu lingkungan global. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat beberapa asas, yaitu sebagai berikut. 1. Asas tanggung jawab negara. 2. Asas kelestarian dan keberlanjutan. 3. Asas keserasian dan keseimbangan. 4. Asas keterpaduan. 5. Asas manfaat. 6. Asas kehati-hatian. 7. Asas keadilan. 8. Asas ekoregion. 9. Asas keanekaragaman hayati. 10. Asas pencemaran membayar. 11. Asas partisipasi. 12. Asas kearifan lokal. 13. Asas tata kelola pemerintah yang baik. 14. Asas otonomi daerah. Kebijakan pemerintah daerah dalam otonomi daerah, maka besarnya tanggung jawab yang diemban institusi lingkungan hidup di daerah tergambar dari beragamnya kewenangan dan tugas sebagaimana terkatub dalam Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten atau kota bertugas dan berwenang 1. Menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan hidup tingkat kabupaten atau kota. 2. Menetapkan dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS tingkat kabupaten atau kota. 3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten atau kota. Materi yang kedua yaitu pengertian penegakan hukum lingkungan.
Terminologi penegakan hukum lingkungan dalam literatur hukum lingkungan berbahasa Inggris dikenal sebagai istilah Environmental Law Enforcement atau Enforcement of Environmental Law. Pada keputusan Belanda disebut dengan Handhaving van Milieurecht. Penegakan hukum lingkungan dapat dibedakan dalam 3 aspek, yaitu 1. Penegakan hukum lingkungan administratif, 2. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan, dan 3. Penegakan hukum lingkungan keperdataan. Dalam penulisan ini sesuai dengan fokus permasalahan yang diketengahkan, maka dalam konteks penegakan hukum lingkungan ini adalah fokus pada penegakan hukum lingkungan administratif. Terdapatnya pembidangan penegakan hukum lingkungan dalam 3 rumpun hukum tersebut merupakan konsekuensi logis dari kedudukan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional. Selanjutnya, dalam pandangan pakar hukum lingkungan terkait dengan pengawasan lingkungan, beberapa ahli hukum menggunakan istilah pengawasan lingkungan ke dalam terminologi penegakan hukum lingkungan. Aktivitas penegakan hukum lingkungan adalah merupakan suatu tahapan atau proses terakhir dalam rangkaian regulatory chain yang meliputi legislation, regulation, ensuing, permis, implementation, dan enforcement. Penegakan hukum lingkungan adalah merupakan langkah penting dalam mengkonstelasi pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Menurut Ahamzah mengatakan bahwa penegakan hukum adalah merupakan suatu pengawasan dan penerapan atau dengan ancaman penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai suatu penataan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan berlaku untuk individu. Lebih lanjut, Ahamzah mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan adalah bagian dari masa rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan sebagai berikut. 1. Perundang-undangan, 2. Penentuan standar, 3. Pemberian izin, 4. Penerapan, dan 5. Penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan administratif sendiri dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan administratif yang bersifat preventif adalah dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilakukan melalui penerapan sanksi administrasi. Yang terakhir yaitu contoh pencemaran lingkungan. Minyak mentah milik Pertamina tumpah di pesisir. Masyarakat Karawang yang ada di pesisir dikejutkan oleh adanya oil spill pada 21 Juni 2019. Bentuk oil spill bulat dengan warna hitam dan memiliki bau seperti minyak tanah. Setelah bertebaran di pantai, oil spill mencair. Dalam hitungan hari, beberapa ekosistem laut mendapatkan efek buruk. Selain pohon bakau yang tercemar, ikan-ikan juga menjauh. Para nelayan mau tidak mau harus melaut lebih jauh. Beberapa nelayan bahkan melaporkan bahwa jaring mereka terkena minyak. Dalang dibalik kasus tersebut ternyata adalah BUMN, yaitu Pertamina Hulu Energi. Mereka mengonfirmasi bahwa minyak mentah itu berasal dari sumur mereka. Pencemaran terjadi karena sumur YYA1 mengalami kebocoran. Tinggal diam, Pertamina berupaya menangani masalah lingkungan yang terjadi selama hampir 5 bulan itu. Kami tidak akan lari dari tanggung jawab. Kami akan memulihkan lingkungan dan mengganti kerugian pada masyarakat. Terang Ifki Sukarya, Humas PHE ONW ketika itu.